Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah Kapita dan Serta dengan topik pendidikan non formal. Jadi pengertian pendidikan non formal, pendidikan non formal ialah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan non formal ialah jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Pendidikan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga khusus ditunjuk oleh pemerintah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan, dan karena berpedoman pada standar nasional pendidikan, maka hasil pendidikan non formal tersebut dapat dihargai setara dengan pendidikan formal. Kemudian tujuan pendidikan non formal, dalam hal ini mengacu pada pengertian non formal di atas. Tujuan utama dari pendidikan di luar sekolah ialah berfungsi untuk mengganti, menambah, melengkapi pendidikan formal. Pada dasarnya dalam pendidikan non formal terdapat dua tujuan utama, yaitu yang pertama untuk keperluan pendidikan lanjutan melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai hidup, misalnya meditasi, pendidikan kesenian, pengajian, sekolah mingguan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar, misalnya pengetahuan tentang alam, pendidikan keaksaraan, pengetahuan kesehatan dan gizi, pengetahuan umum dan keluarga negara, dan sebagainya. Seperti kita ketahui, setiap individu membutuhkan pendidikan dan pembelajaran di dalam hidupnya sepanjang hayat. Dengan mendapatkan pendidikan di luar sekolah, setiap individu dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang bermanfaat bagi perkembangan dirinya. Namun cukup banyak anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan karena berbagai alasan. Misalnya karena kurangnya kesadaran dari orang tua akan pentingnya pendidikan, keterbatasan biaya, diskriminasi gender, dan lainnya. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan dari diadakannya pendidikan di luar sekolah, yaitu untuk memberikan akses pendidikan bagi anak yang tidak sekolah atau putus sekolah. Kemudian manfaat pendidikan non formal. Pendidikan non formal mempunyai manfaat secara institusional yang memungkinkan warga masyarakat memiliki, yang pertama, kesempatan mengembangkan kepribadian dan mengaktualisasi diri. Kemudian yang kedua, kemampuan menghadapi tantangan hidup. Kemudian yang ketiga, kemampuan membina keluarga sejahtera untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemudian yang keempat, kemampuan wawasan yang luas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian yang kelima, kemampuan kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat. Kemudian jenis-jenis pendidikan non formal. Yang pertama, Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di bidang pendidikan luar sekolah, yang mempunyai tugas melaksanakan pengajian dan pengembangan program 23 serta fasilitasi pengembangan sumber daya pendidikan di luar sekolah berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar adalah unit pelaksana teknis di bidang di Dinas Pendidikan Provinsi di bidang pendidikan luar sekolah atau BPKB, mempunyai tugas untuk mengembangkan model program pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebijakan dan Dinas Pendidikan Provinsi dan karakteristik provinsinya. Kemudian yang ketiga, Sanggar Kegiatan Belajar adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di bidang pendidikan luar sekolah atau SKB. Secara umum mempunyai tugas membuat percontohan program pendidikan non formal, mengembangkan bahan belajar muatan lokal sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan potensi lokal setiap daerah. Kemudian yang keempat, pusat kegiatan belajar masyarakat
adalah suatu lembaga milik masyarakat yang mengelolanya menggunakan asas dari oleh dan untuk masyarakat. PKBM ini merupakan wahana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri. PKBM merupakan sumber informasi dan penyelenggaraan berbagai kegiatan belajar pendidikan kecakapan hidup sebagai perwujudan pendidikan sepanjang hayat. Kemudian yang kelima, lembaga pendidikan non formal sejenis. Lembaga pendidikan non formal sejenis ini adalah lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang memberikan pelayanan pendidikan non formal berorientasi kepada keterampilan dan tidak tergolong ke dalam kategori di atas seperti LPTM, organisasi perempuan, LSM, dan organisasi kemasyarakatan dan lainnya. Kemudian dalam hal ini perlu disadari bahwa pengembangan masyarakat itu akan lancar apabila di masyarakat itu telah berkembang motivasi untuk membangun serta telah tumbuh kesadaran dan semangat mengembangkan diri, ditambah kemampuan serta keterampilan tertentu yang dapat menopangnya. Dan melalui kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan non formal, diharapkan dapat tumbuh suatu semangat yang tinggi untuk membangun masyarakat desa sendiri sebagai suatu kontribusi bagi pembangunan bangsa pada umumnya. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa contoh pendidikan non formal contoh pendidikan non formal yang pertama itu ada lembaga kursus dan pelatihan. Lembaga kursus dan pelatihan ialah pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh sekelompok masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan sikap mental dan tertentu kepada peserta didik. Misalnya itu lembaga kursus komputer, lembaga kursus bahasa asing, lembaga kursus seni musik, dan lembaga kursus kerajinan tangan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kelompok belajar. Kelompok belajar adalah pendidikan non formal yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang saling berbagi pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup setiap anggota kelompok masyarakat. Kemudian yang ketiga, pusat kegiatan belajar masyarakat. Menurut Sutariat, pusat kegiatan belajar masyarakat adalah pendidikan non formal yang berfungsi sebagai tempat untuk belajar dari, oleh, dan untuk masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sikap, hobi, dan bakat anggota masyarakat yang sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Kemudian yang keempat, majelis tahlim. Majelis tahlim adalah pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup yang berhubungan dengan agama Islam. Misalnya itu kelompok pengajian, kelompok yasinan, dan pengajian kitab kuning dan salafiyah dan lainnya. Kemudian yang kelima, satuan pendidikan sejenis. Satuan pendidikan sejenis ini merupakan pendidikan non formal yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap di mana cakupannya itu luas dan memerlukan landasan hukum. Misalnya balai latihan dan penyuluhan, prasekolah, kelompok bermain, penitipan anak dan kepramukaan, pademokan pencaksilat, sanggar seni, dan lain-lainnya. Kemudian fungsi pendidikan non formal. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dan kepribadian fungsional. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kemudian konsep pendidikan non formal. Konsep awal dari pendidikan non formal ini muncul sekitar akhir tahun 60-an hingga awal tahun 70-an. Itu pada dasarnya dibagi menjadi 3 jenis, yakni pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Jadi khusus untuk pendidikan non formal
diartikan sebagai sebuah kegiatan yang diorganisasi di luar sistem persekolahan yang mapan apakah dilakukan secara terpisah atau bagian terpenting dari kegiatan yang lebih luas dilakukan secara sengaja untuk melayani anak didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya. Kemudian perbedaan pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah kegiatan sistematis, berstruktur, bertingkat dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya, termasuk di dalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Kemudian pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan pengertian pendidikan non formal adalah pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang dan hasil pendidikan formal dihargai setara dengan hasil pendidikan formal. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan lain-lain. Kemudian pentingnya pendidikan non formal. Perlu kita ketahui bahwa hal ini dimaksud agar makin tumbuh kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mendorong masyarakat akan terus berpartisipasi aktif di dalamnya. Bertitik tolak dari permasalahan yang dihadapi, pendidikan sekolah berusaha mencari jawaban dan menelusuri pola-pola pendidikan yang ada seperti pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya yang keberadaannya sudah jauh sebelum Indonesia merdeka, bertahan hidup sampai sekarang dan cintai dan dihargai, diminati serta berakar dalam masyarakat. Kelanggengan lembaga-lembaga tersebut karena tumbuh dan berkembang, dibiayai dan dikelola oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat merasakan adanya keberagaman dari program-program belajar yang disajikan bagi kehidupannya, karena pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat. Kemudian peran pendidikan non formal. Jadi peran pendidikan non formal dalam lingkungan masyarakat dikarenakan manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia menjadi bagian dari berbagai golongan dalam masyarakat, baik dengan sendirinya maupun dengan sengaja. Dimasuki seperti tapi ada juga golongan yang dengan sengaja dimasuki seperti perkumpulan olahraga, serikat pekerja, koperasi, organisasi politik, perkumpulan kesenian dan lain-lain. Melalui kelompok-kelompok inilah pendidikan non formal dilakukan. Pendidikan non formal dapat menjadi pelengkap dari pendidikan formal, terlebih jika dikaitkan keterbatasan yang diakibatkan karena adanya krisis. Mungkin itu penjelasan dari pendidikan non formal, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.